Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 3 dosa yang disegerakan balasannya di dunia. Jangan sampai melakukannya. Dosa setiap pribadi manusia akan ditangguhkan balasannya hingga hari kiamat. Namun ada 3 dosa besar yang balasannya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dosa akan diakhirkan atau ditunda balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat, kecuali al-bagi atau zalim, durhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahmi. Allah akan menyegerakan di dunia sebelum kematian menjemput. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Mustadrak nomor 7345. Berikut 3 dosa yang balasannya disegerakan. 1. Perbuatan zalim. Zalim adalah perbuatan melampaui batas dalam melakukan keburukan. Perbuatan zalim dapat mengotori hati seperti sombong, dengki, ghibah, fitnah, dusta, dan lain sebagainya. Karena itu zalim termasuk dari dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda siksaan mereka dan ajal mereka, agar mereka kian bertambah zalim dan melampaui batas. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran Surat Ali Imran ayat 178. Hal itu mungkin ditangguhkan juga untuk memberi kesempatan kepada orang-orang zalim agar bertaubat dan kembali ke jalan Allah, yang memiliki sifat Al-Halim yang maha lembut, atau karena orang yang terzalimi sebelumnya telah berbuat zalim kepada yang lain pada masa hidupnya. Lalu kezaliman yang menimpa dirinya merupakan hukuman atas kezaliman dia sendiri pada masa lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah mengancam orang-orang zalim dengan mendahulukan hukuman mereka di dunia sebelum kembali ke akhirat. Karena hinanya kezaliman dan banyaknya efek buruk bagi masyarakat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sesuatu yang aku patuhi kepada Allah di dalamnya, lebih cepat mendapat ganjaran lebih dari menyambung tali silaturahim, dan tidak ada sesuatu yang lebih cepat hukumannya dari berbuat zalim dan memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, balasan bagi orang zalim di dunia ini mungkin muncul pada kesimpulannya, yaitu akhir hidupnya akan selalu menyakitkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan menangguhkan siksaan bagi orang yang berbuat zalim. Apabila Allah telah menghukumnya, maka dia tidak akan pernah melepaskannya. Kemudian Rasulullah membaca ayat yang berbunyi, begitulah azab Tuhanmu, apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih dan keras. Quran Surat Hud ayat 102. Kedua, durhaka kepada orang tua. Allah bisa berkehendak untuk menunda azab akibat dosa-dosa hambanya sampai hari kiamat, kecuali azab akibat dosa anak yang durhaka kepada orang tuanya. Allah akan mempercepat azabnya di alam dunia sebelum ia meninggal. Ada 2 pintu petaka yang disegerakan akibatnya di dunia, yaitu orang yang zalim dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Al-Hakim dan Al-Asbahani meriwayatkan semua dosa akan ditunda oleh Allah hukumannya sampai hari kiamat nanti. Terkecuali mereka yang durhaka kepada ayah atau ibu, maka Allah akan segera memberi hukumannya di dunia sebelum mereka meninggal. Ketiga, memutus silaturahim. Nabi SAW mengancam orang yang memutuskan kerabat melalui sabdanya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan persaudaraan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Jubair bin Mut'im. Hadis ini menunjukkan bahwa memutuskan kekerabatan merupakan dosa besar dan menghalangi masuk surga. Demikian juga di antara bahaya memutuskan silaturahmi adalah Allah Azza wa Jalla memutuskan kebaikan kepada pelakunya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kata rahmi diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Allah berkata, barang siapa menyambungmu, rahmi atau kerabat, aku akan menyambungnya. Dan barang siapa memutuskanmu, aku akan memutuskannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena ada ancaman tidak masuk surga, maka dosa memutus kekerabatan termasuk kabair atau dosa-dosa besar. Selain itu, banyak menimbulkan kerusakan dalam kehidupan. Karena memutus kekerabatan akan melepaskan ikatan di antara kerabat, menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan merusakkan hubungan kekeluargaan.
Bahkan memutus kekerabatan termasuk sebab yang akan mendatangkan laknat, menjadikan ketulian dan kebutaan hati. Oleh karena bahayanya dosa memutuskan kekerabatan ini, maka hukumannya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Tak hanya itu, ada ucapan yang cepat mendatangkan azab. Ingat kalimat yang berikut ini. Merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suatu kaum karena kesalahan berat yang pernah dilakukannya. Tak hanya kemusyrikan, azab juga bisa datang karena perbuatan maupun ucapan yang tanpa disadari ternyata merupakan sebuah dosa. Setiap muslim sudah sepatutnya berhati-hati dalam bertindak dan selalu menjaga lisan. Jika tidak, azab pedih atas dosa yang diperbuat selama hidup di dunia akan mendapat balasan berupa siksa di neraka. Datangnya azab tak hanya terjadi ketika manusia berkumpul di alam akhirat. Lazim kita mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada suatu kaum karena perbuatan tercela yang mereka lakukan kepada Sang Pencipta maupun Rasul utusannya. Kalangan ulama bahkan berpendapat ucapan seseorang juga dapat mendatangkan azab karena nilai dosanya yang sangat besar. Bahkan sebelum orang tersebut tidur malam, azab itu segera mendatanginya. Apa ucapan tersebut? Berikut ulasannya. Ucapan yang mengundang azab dengan sangat cepat itu adalah bersumpah palsu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit kita mendengar seseorang mengatakan kalimat demi Allah. Biasanya ini diikuti dengan kata sumpah demi Allah. Memang tidak semua orang berbohong ketika membawa-bawa Allah ini, namun tidak sedikit juga yang ternyata berbohong ketika mengucapkannya. Keberaniannya mengucapkan kalimat demi Allah ini biasanya untuk menutupi kesalahan yang dilakukan, menyangkal tuduhan orang lain, dan hal lainnya untuk melindungi diri setelah didesak atas sesuatu. Misalnya orang akan berhenti memperpanjang suatu perkara jika orang yang diperkarakan membawa nama Allah dalam penjelasannya. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari seperti saat seseorang meminjam sesuatu namun tidak mengembalikannya. Suatu hari pemilik menanyakan kepada peminjam terkait barang tersebut. Lalu si peminjam mengatakan sudah mengembalikannya, walaupun sebenarnya belum. Kemudian untuk meyakinkan pemilik jika ia sudah mengembalikan barang tersebut, maka dia bersumpah atas nama Allah. Serius, aku udah ngembaliin bulan kemarin, mungkin kamu juga. Sumpah demi Allah aku udah balikin barangnya. Di antara kita pasti sering mendengar hal-hal demikian, bukan? Maka ketahuilah jika ternyata ucapan itu bohong, maka Allah akan segera mendatangkan azabnya. Bahkan sebelum sampai orang tersebut tidur malam, Allah sudah kirimkan bala tentaranya untuk mengazab orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, maka aku kabarkan kepada kamu sebesar-besarnya dosa besar. Beliau mengucapkan 3 kali, mereka menjawab, iya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Beliau duduk sebelum beliau bersandar, lalu beliau bersabda, ingat juga perkataan palsu. Perawi berkata, beliau selalu mengulangi ucapannya hingga kami berharap beliau diam. Hadis riwayat Bukhari nomor 5918 Muslim. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.